itu saja. Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, jadi itu sebenarnya apa sih perbedaan seks dan gender? Kita pahami dulu ya, teman-teman. Setiap manusia itu diberikan oleh Tuhan jenis kelamin yang berbeda-beda atau seks yang berbeda-beda. Dan di dunia ini hanya ada dua ya, hanya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi seks itu pengertiannya adalah merujuk pada perbedaan biologikal antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya dilihat dari biologikal, dari tubuh gitu ya, dari anatomi jenis kelamin udah pasti berbeda. Yang pasti perempuan punya vagina dan laki-laki punya penis, dan ini tidak bisa dipertukarkan. Meskipun sekarang sudah ada teknologi medis merubah jenis kelamin, tapi struktur dan fungsinya pun berbeda. Tidak akan bisa laki-laki yang merubah jenis kelamin menjadi perempuan tiba-tiba dapat mengandung, melahirkan, menyusui, nggak mungkin. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang merubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki, ia juga tidak mungkin gitu ya memberikan sperma pada pasangannya, sehingga hal ini tidak dapat dipertukarkan, dan ini menjadi kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada tiap insan manusia, sehingga tidak bisa dirubah seperti itu. Nah, berbeda dengan gender, gender merupakan konstruksi sosial, sosial construct tentang identitas laki-laki dan perempuan. Ini merupakan atribut peran yang dimainkan oleh laki-laki dan peran yang biasanya uh, berdasarkan sosial konstruk tadi gitu ya, bahwa biasanya uh, laki-laki itu dianggap perkasa, perempuan lemah lembut gitu ya, yang pantas untuk menjadi guru lebih banyak perempuan, yang biasanya banyak menjadi tentara itu laki-laki. Nah, sehingga ini merupakan sosial konstruk yang dibuat oleh manusia, yang mana mencerminkan peran dan fungsi sebagai laki-laki, antara laki-laki dan juga perempuan. Namun biasanya gender ini akhirnya banyak merugikan pihak perempuan karena dianggap perempuan adalah manusia yang lemah gitu ya. Misalnya uh, perempuan dianggap nyetirnya nggak benar gitu ya. Lalu laki-laki dianggap lebih pandai membawa kendaraan. Nah, namun kita juga harus melihat pada kondisi-kondisi tertentu. Ternyata bukan hanya perempuan yang mendapatkan diskriminasi berkaitan dengan gender roles ini atau peran gender ini, tapi ternyata laki-laki juga banyak mendapatkan stereotip tertentu yang merugikan dia. Misalnya adalah laki-laki dianggap kuat, jadi kalau nangis dianggap cengeng. Padahal setiap manusia itu sudah diberikan Tuhan air mata gitu ya, sehingga tidak tidak salah juga jika laki-laki menangis, lemah, itu juga nggak salah. Dan perempuan menjadi kuat itu juga nggak masalah. Tapi yang seringnya menjadi bahan diskusi di Indonesia hanya sekedar perempuan bisa gak emang angkat galon gitu ya. Padahal yang dilihat bukan hanya itu, tapi persamaan dan kesetaraan untuk di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Bukan perkara angkat galon atau benerin genteng. Nah, jadi kita akan melihat gitu ya gender stereotype atau stereotip yang terbangun antara laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial ini. Jadi definisi simpelnya atau sederhananya adalah stereotypes are beliefs about groups of people. Jadi stereotip ini merupakan uh, kepercayaan yang dibuat oleh seseorang terhadap grup tertentu. Misalnya tadi ya, karena perempuan dianggapnya adalah sekelompok orang yang lemah gitu ya, sehingga yang lembut, sehingga profesi yang pantas untuk dijadikan profesi oleh perempuan yang seperti guru, perawat, dan lain-lain, itu kan merupakan akhirnya stereotip. Nah, ini definisi yang diberikan kepada dari Cook dan juga Simon Cusack, gender stereotype. Stereotype is a generalized view or preconception of attributes or characteristic possessed by or the roles that are should be performed by member of particular group. Ya tadi ya, bahwa memang dianggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perannya masing-masing sehingga sulit dipertukarkan. Padahal untuk membersihkan rumah seperti mengepel, nyuci piring, itu kan kita nggak butuh jenis kelamin ya, kita nggak butuh kelamin kita untuk mengerjakan. Kita membutuhkan ya, memang pada dasarnya setiap manusia seharusnya dapat melakukan hal tersebut, tidak terlepas apa jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi karena stereotipnya, oh kalau perempuan itu harus yang nyediain minum gitu ya,
harusnya ngepel, laki-laki itu harus yang mencari uang di luar, dan lain-lain. Sehingga peran ayah dan ibu akhirnya di domestik itu sangat terpecah belah. Padahal harusnya melebur gitu ya. Siapapun antara ibu dan ayah, ya masing-masing boleh mencari uang. Ayah dan ibu boleh juga membersihkan rumah bersama-sama. Dan itu stereotipnya tidak terbentuk. Jadi, stereotip are not necessarily negative, but often are. Nah, stereotip itu nggak selamanya negatif, tapi biasanya iya. Stereotip are both descriptive and perspective. Ya, ini merupakan sebuah deskriptif dan juga perspektif dari tiap-tiap orang untuk membentuk sebuah stereotip. Nah, ini yang mungkin kita lihat ya, beberapa perbedaan antara stereotip laki-laki dan perempuan, kita lihat dari traditional gender stereotypes. Misalnya, perempuan itu pasti ya, dianggapnya adalah seseorang yang feminin gitu ya, nggak boleh agresif, biasanya bergantung, mudah terpengaruh, submisif, pasif gitu ya. Lalu home oriented tadi berkaitan dengan domestik yang dilakukan oleh seseorang perempuan, baik jadi ibu maupun istri gitu ya. Lalu gampang tersakiti emotionally gitu. Lalu juga talk aktif, bawel, lembut, gentle, dan lain sebagainya yang kita sudah tahu gitu ya sekarang ini. Maskulin, laki-laki kebalikannya. Biasanya udah pasti tuh kalau misalnya anaknya lahirnya laki-laki dipersiapkan warna-warnanya tuh yang maskulin seperti warna biru misalnya gitu ya. Nah, laki-laki ini dianggap seseorang yang agresif, boleh independen gitu ya, dianggap independen, tidak mudah terpengaruh, dominan, aktif, lalu juga tidak mudah tersakiti hatinya biasanya karena berpikiran secara logika, kuat, tough, dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat stereotip yang ada di sekitar kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam keseharian kita pun menerima stereotip ini dari banyak orang dari sekitar kita gitu ya, dasar perempuan gitu, atau dasar laki-laki, nggak mikirin perasaan perempuan dan lain-lain gitu. Nah, itu kan sebenarnya bentuk sebuah stereotip. Jadi, karena hal tersebut itu akhirnya mempengaruhi dari segi politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations itu membuat sebuah konvensi atau perjanjian namanya The Convention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Women atau disingkat dengan CEDAW. Jadi konvensi ini berisi perjanjian gitu ya, traktat-traktat yang ingin menghapuskan segala mengeliminasi gitu ya hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan, yang misalnya perempuan tidak berhak mendapatkan pendidikan tinggi, perempuan tidak mendapatkan hak sosialnya, hak politiknya, dan lain sebagainya. Oleh itu, Indonesia salah satu negara yang juga menandatangani CEDAW ini. Saat itu presidennya adalah Soeharto, Jenderal Soeharto, sehingga sudah semestinya Indonesia juga memperhitungkan bagaimana saat bernegara dan berbangsanya memperhatikan hal-hal yang baik hak-hak perempuan maupun mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan gitu ya.